Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvana Salwa, NPM 2202090120. Saya dari kelas 6C PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Video animasi pembelajaran yang saya buat menggunakan aplikasi Adobe Animate. Adobe Animate ini adalah perangkat lunak animasi berbasis desktop yang digunakan untuk membuat animasi 2D, kartun, konten interaktif, dan animasi. Cara membuat video animasi pembelajaran di Adobe Animate ini yaitu yang pertama, tentukan topik, contohnya dongeng. Yang kedua, buat naskah, tuliskan narasi dan sketsanya. Ketiga, buka Adobe Animate, buat project baru, pilih video. Yang keempat, gambar karakter dan objek, gunakan tools menggambar. Yang kelima, buat gerakan atau animasi menggunakan motion twin atau frame by frame. Yang keenam, tambahkan narasi dan teks, serta rekam suara lalu import ke timeline. Ketujuh, ekspor ke video. Nah, jadinya seperti ini video animasi yang sudah dibuat. Tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tema 2 subtema 1. Kita akan belajar tentang dongeng. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak bisa menjawab pertanyaan tentang isi dongeng. Yang kedua, anak-anak bisa membaca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan pesan moral yang terdapat pada dongeng secara lisan. Anak-anak di rumah pasti suka ya mendengar dongeng. Selain mendengar dongeng, kalian membaca sebuah dongeng? Sebelum kita lanjut, apa sih dongeng itu sebenarnya? Iya, dongeng adalah suatu kejadian yang luar biasa dan sebuah hewan yang dianggap oleh masyarakat adalah suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dan dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Hal-hal yang terkandung dalam sebuah dongeng disebut unsur intrinsik. Di antaranya yang pertama ada tema, merupakan ide pokok sebuah cerita. Yang kedua adalah latar, yang menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada tokoh, merupakan pelaku di dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3, ada protagonis yang mendukung cerita baik, ada antagonis sebagai penentang cerita atau sebagai pemain jahat. Yang ketiga ada tritagonis, yaitu sebagai tokoh pembantu. Kemudian ada penokohan, yaitu watak atau karakter. Yang terakhir ada amanat, yang menunjukkan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang harus kita perhatikan saat membaca dongeng adalah yang pertama, lafal, yaitu pengucapan kata. Jadi harus jelas ya. Kemudian yang kedua, intonasi suara, yaitu tinggi rendahnya suara sesuai dengan tanda baca. Yang ketiga, ekspresi, yaitu penghayatan perasaan saat membaca dongeng. Dan yang keempat, tanda baca. Tanda koma maka kita berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan lagi, kemudian tanda titik maka kita harus berhenti dan memulai pada kalimat selanjutnya.
Sudah penasaran dengan dongeng yang akan kita baca? Ya, dongeng yang akan kita baca berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki yang bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Pohon apel berkata, "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku?" Pohon apel pun berkata, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel pun kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Itu tadi dongeng Pohon Apel yang Tulus. Sekarang kita bahas unsur intrinsik yang ada di dalamnya ya. Yang pertama ada tema, temanya adalah persahabatan. Yang kedua ada latar, latarnya itu di sekitar pohon. Dan ketiga, tokoh, untuk tokoh ada dua, sebuah pohon apel yang besar dan seorang anak laki-laki. Kemudian yang keempat ada penokohan. Untuk pohon apel, dia baik hati dan suka menolong. Untuk anak laki-laki, dia egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, namun tetap setia. Amanat atau pesan moralnya, pohon apel itu ibarat orang tua kita. Saat masih kecil, kita selalu bermain dengan mereka. Lalu kita meninggalkan mereka ketika kita beranjak dewasa, dan akan kembali ketika kita dalam masa kesulitan. Dan orang tua seakan tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Mereka selalu saja memberikan apapun untuk kebahagiaan kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka dan jangan sampai kita mengecewakannya. Secara garis besar, kita harus berbuat baik kepada siapapun, karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Setelah tadi kita membaca dongeng, kemudian membahasnya. Nah, sekarang anak-anak jawablah pertanyaan berikut ini ya. Salin dan kerjakan di buku tulismu. Kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Video animasi pembelajaran bermanfaat bagi guru dan siswa. Bagi guru, animasi membantu menyampaikan materi dengan lebih menarik dan efisien. Guru juga dapat menghemat waktu karena video dapat digunakan berulang kali, serta meningkatkan kreativitas dalam merancang pembelajaran. Nah, bagi siswa, video pembelajaran animasi membuat belajar lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan membantu meningkatkan fokus serta daya ingat siswa.